You everybody, welcome back again with me, Aldo di Lazy Monday. And nanti kembali lagi sama gua ya guys ya. Tapi hari ini gua pengennya nge-review monitor. Gokil nggak? Ini gua adalah bukan gua kan adalah Aldo ya. Tapi gua kedatangan monitor dari BenQ. Nah ini kali ini BenQ-nya BenQ Mobius, ya kan? Nah, yang ngebedain sama Zowie, kalau Zowie kan BenQ itu bikin Zowie, memang benar-benar buat game yang kompetitif. Nah, kalau Mobius ini itu dibikin benar-benar untuk gaming juga, tapi casual, tapi juga fokusnya ke produktivitas juga. Karena ada beberapa fitur-fitur yang memang ditujukan untuk mereka-mereka yang sangat-sangat ingin produktif gitu ya di dalam pekerjaannya. Nah, inilah dia review dari BenQ Mobius EX3415R. Jadi ini di sebelah gue adalah monitor Mobius nih ya, yang memang benar-benar ini nanti bakal gue gunain buat di rumah gue, ya kan? Gue mau pindahan, udah mau nikah gitu ya, mau pindahan. Jadi gue kayaknya sudah menjunjung tinggi yang namanya monitor satu aja cukup menurut gue. Paling ya butuh monitor kecil nanti buat di sini, buat live stream gitu biasanya buat baca chat. Jadi mungkin akan portrait. Tapi ini adalah monitor 21:9 ya. Ini 34 inci ya kan besarnya. Dan resolusinya itu 3440 kali 1440 atau 1440 ya. Yang bisa dibilang adalah ultra wide atau bisa dibilang wide juga. Yang pasti ini udah QHD untuk si layarnya itu sendiri. Dan curvature ini 1900R. Jadi lu bisa lihat bahwa ini nggak terlalu bengkok-bengkok banget. Jadi nggak terlalu ganggu karena gue sebenarnya nggak terlalu suka yang benar-benar bengkok meluk banget gitu ya. Jadi kan daripada kita kayak dipeluk sama monitor, nah menurut gue ini udah cukup enak untuk curvature sendiri karena nggak terlalu mencong banget gitu ya. Dan memang curvature ini didukung sama panel IPS. Jadi kalau ngomongin masalah viewing angle, lu nggak akan terlalu bermasalah walaupun lu lihat dari sudut sini, dari sudut sana nggak terlalu bermasalah untuk masalah warnanya karena memang sudah IPS juga. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, ini memang ditujukan untuk para gamer juga. Jadi selain produktivitas, mungkin ini jadi cocok buat mungkin orang-orang yang memang suka ngedesain atau misalnya ngedit foto segala macam. Tapi di sisi lain juga dia berperan sebagai gamer juga. Karena memang ini udah 144 Hz. Jadi lu benar-benar bisa mainin game-game FPS itu benar-benar dengan nyaman. Jadi buat lu para casual player ya, gamer-gamer bisa pakai monitor ini untuk kerja. Selain kerja, malamnya lu bisa buat main game gitu kan. Jadi mantep banget menurut gue dan response time-nya juga udah 1 millisecond. Jadi udah enak banget buat main dan seperti yang tadi gue bilang kalau lu kerja ini untuk warna juga warna gamutnya udah luas 98% DCI-P3 juga. Dan dengan spesifikasi yang tadi gue bilang, ini harganya memang cukup tinggi, bisa dibilang 21,9 juta. Tapi tentunya BenQ itu memang selalu bikin harga yang agak lebih tinggi sedikit dari yang lain karena memang bisa dibilang ini panelnya udah IPS dengan spek yang memang punya ultra wide seperti ini juga jarang banget yang pakai IPS dan dia udah IPS. Dan tentunya BenQ bikin harga yang lebih tinggi sedikit dibanding yang lain atau kompetitornya karena memang ada beberapa fitur-fitur yang memang benar-benar menarik sekali. Seperti misalnya nanti ada USD yang bisa bikin lo akan multi device dan dia juga yang namanya nanti udah ada blue light filternya juga kalau misalnya lo main malam jadi nggak terlalu sakit mata lo. Dan yang terpenting adalah untuk kalian yang nggak suka ribet dan nggak suka menemenin meja lo dengan speaker, di sini Mobius tuh udah kasih speaker yang cukup decent. Sama lah sama monitor-monitor BenQ lainnya yang selalu menjunjung tinggi beberapa fitur-fitur menarik dari mereka yang menurut gue jadi alasan kenapa price point-nya jadi sedikit lebih tinggi. Karena gue pakai BenQ juga di gue buat main PS tuh, nah itu speakernya udah cukup banget buat gue sebenarnya untuk nge-review khususnya. Jadi memang ya itu dia alasannya 21,9 juta ya karena fiturnya tuh cukup banyak gitu kan. Nah untuk desain sendiri sebenarnya ini mirip-mirip sama Mobius yang lain gitu ya, standnya warna silver di sini dan ini kokoh banget standnya dan dia ada aksen warna orange supaya ngasih sedikit sentuhan casual karena kalau silver semua kesannya agak terlalu tua mungkin desainnya atau lebih terlalu produktif banget. Tapi sini dikasih aksen yang warna orange yang menurut gue cukup manis aja buat gue untuk bisa kita lihat. Tapi memang ini bisa dibilang emang adalah sebuah stand yang memang benar-benar ciri khasnya seri EX bisa dibilang. Jadi lo bisa ngebedain dari seri-serinya BenQ itu sendiri. Nah bezel atas kanan kirinya itu agak tebel. Kalau ditipisin dikit mungkin itu bakal bisa bikin lebih
cantik, lebih minimalis, lebih manis aja sedikit. Kalau memang ditipisin lebih dikit gitu ya. Nah kalau untuk standnya memang agak lebar banget, jadi plus jarak antara gagang sama stand sama monitor itu cukup jauh. Jadi kalau meja lu agak kurang lebar, kayaknya lu mungkin bakal ngerasa bahwa monitor ini jadi agak kegedean buat ditaruh di meja lu sendiri. Tapi untuk selain itu sih standnya bener-bener udah fleksibel banget. Ini bisa pivot kanan kiri. Terus lo bisa atur height-nya juga langsung di sini. Dan nggak ada sistem lock-locknya segala macam, jadi semuanya udah base dari beratnya. Cuman memang sayang nggak bisa dibikin portrait. Tapi itu juga bukan sayangnya, karena siapa juga orang yang pakai monitor curve ini dijadiin portrait ya, nggak ada juga gue rasa kan ya. Kan agak berombak dari atas ke bawah, kan jadi agak aneh ya. Tapi untungnya memang ini udah ada support VESA, jadi kalau misalnya pengen ngirit space nggak mau pakai stand yang agak terlalu menjulur ke depan kayak gini, ya mungkin bakal makan space lu kalau meja lu nggak seluas ini bisa lu pakein VESA. Tapi yang harus dihati-hatiin adalah masalah di sininya aja nih, di belakang ini itu buat adjust ketinggiannya itu agak tajam nih plastiknya. Tadi gue sempet kena nggak enak gitu karena agak baret langsung tangan gue karena memang agak tajam ininya. Mungkin kalau ini bisa lebih dipertumpul kayaknya agak lebih nyaman, karena kadang kalau lu dari sini kan tangan lo masuk gitu kan, ya kan bisa luka gitu guys ya. Tapi untuk overall desainnya bagus banget menurut gua, karena kalau memang sasaran mereka adalah gamer dan juga produktivitas, menurut gua ini udah menjunjung tinggi yang namanya desain yang cukup minimalis. Tapi di sisi lain juga ngasih yang namanya aksen yang cukup casual atau light, dan bikin kita sebagai gamer tuh juga cukup fun ngelihat desain monitornya yang dikasih aksen warna orange ini. Untuk I/O-nya sendiri lu nggak perlu khawatir karena udah ada dua HDMI 2.0, ada satu DP 1.4, ada satu audio jack kalau misalnya lu mau pakai speaker juga, dan ada dua USB 3.0. Jadi enak banget kan? Karena lu bisa colok USB itu langsung di monitor lu, kan mantep. Jadi tidak perlu ribet-ribet Anda ke PC Anda segala macam, atau kalian pakai laptop yang laptopnya langsung ditaruh di bawah segala macam. Jadi rada kurang accessible mungkin PC dan laptop lu bisa langsung colok aja ke monitor ini. Jadi gampang, tangan lu tidak perlu menjulur-julur ke tempat yang lain, cukup di depan monitor lu saja gitu ya. Yang paling menarik adalah masalah memang fiturnya. Nah sekarang gua akan ngomongin fiturnya nih. Jadi ada fitur multiple input di sini. Jadi berhubung ini ultra wide, kita bisa sambungin dua hardware. Contoh ada satu PC, satu laptop, itu bisa langsung dikonek langsung ke monitor ini. Dan nanti dua-duanya itu bisa display langsung ke monitornya, itu di split via OSD setting. Ada beberapa layout yang bisa dipakai. So far ini memang menurut gue benar-benar jenius buat multitasking, plus ini harus dikombo juga kayaknya harusnya sama peripherals yang support juga sama multi device langsung, atau software third party lain macam Logitech biar seamless antar device, karena nantinya bisa lo bagi dua gitu ya, seperti yang tentunya terlihat di video ini. Nah untuk OS di sini tampilannya juga udah modern, nggak bikin mata lo sakit gitu ya sama desain-desain yang biasanya yang ada di monitor-monitor lain yang mungkin agak terlihat lebih tradisional gitu ya. Dan memang tergolong gampang juga untuk ngoperasinnya. Ada fitur Quick OSD juga yang bisa lo jadiin shortcut kalau memang lo perlu akses beberapa setting yang cukup spesifik gitu ya, sesuai yang lo atur gitu kan. Terus selain itu juga lo dapat remote buat akses OSD juga jadi lebih mudah karena memang layarnya gede. Terus kalau di komputer kan kayaknya agak mungkin lo akan males gitu ya, mungkin untuk yang namanya ngeklik di sini terus ribet. Jadi lo bisa pakai ini. Karena tipenya dia juga udah kayak gini nih, ya kan? Udah kursoran gini, jadi ya mudah untuk lo pakai. Tapi sayangnya, lo nggak dapat karet buat naro ini remote itu, nggak dapat karet. Kayak biasa tuh kalau monitor Benki gua, yang itu tuh udah ada karetnya, ada dudukannya, jadi bisa rapi, jadi bisa lo taruh di sini nih misalnya gitu, jadi di karet, jadi dia nggak geser-geser. Karena kalau kayak gini-gini tuh biasa ngegeser, ujung-ujungnya hilang dari meja gitu, diganti sama remote TV gitu. Jadi sayang banget, harusnya dapetin karet karena harganya kan cukup wow ya, cukup tinggi gitu, harusnya dapet karet ya. Dan di line Mobius ini speakernya selalu bagus ya menurut gua, karena setupnya udah 2.1 dan subnya 5 watt bikinan Trevolo, jadi speakernya overall kualitasnya lebih bagus dari monitor lain, secara clarity bagus, bass impact-nya juga bagus. Kalau first timer yang nggak punya speaker, gua rasa sih nggak usah beli dulu speaker, pakai aja dulu speaker bawaan ini karena speaker bawaannya udah cukup mumpuni, jadi nggak perlu repot-repot yang namanya beli-beli speaker. Karena menurut gue sih speaker yang udah oke, menurut gue harga 1 jutaan ke atas, jadi buat ngirit tempat juga, terus nggak perlu setting, terus nggak perlu keluar duit lagi, speaker udah cukup oke buat main game-game, main COD, main game-game konsol, udah lumayan banget lah. Pokoknya ini udah all in one lah speakernya gitu ya. Dan audionya punya 5 preset, ada FPS, ada RCC, ada SPG, ada Cinema, ada Pop or Live, dan paling normal itu Pop or Live kalau lo misalnya mau nonton YouTube dan segala macam. Jadi sebenarnya settingnya udah bener-bener
hampir semua kebutuhan lo, semua yang namanya konten-konten entertainment lo, game, AP, balapan, semua ada semua di sini. Nah, untuk spek lengkapnya dari panelnya di sini tuh mereka pakai brightness 400 nits dan kontrasnya 1000:1 ya. Lalu support display HDR 400. Jadi untuk nikmatin konten HDR di sini juga udah enak banget karena black levelnya, dynamic range-nya itu overall udah oke dan lebih oke juga, terutama kalau buat main game dan nonton film atau konten-kontennya HDR. BenQ juga punya fitur HDR sendiri namanya HDRI, yang dimana ini bisa dibilang adalah preset yang di-provide sama BenQ untuk nambahin yang namanya immersiveness gitu ya. Ada 3 jenis preset display HDR, ada Cinema HDRI dan Game HDRI. Untuk yang Cinema HDRI ini lebih natural, terutama di warna-warna kulit ya, warna cyan sama hijau, lebih saturated. Dan lu mungkin nanti bisa lihat lah di sini kita kasih lihat film-film seperti Avengers, Sherlock, Warrior Nun, mungkin nggak kelihatan, tapi itu adalah contoh-contoh konten yang mungkin bisa lo pakai untuk memperlihatkan si fitur atau misalnya preset Cinema HDRI ini. Nah, kalau misalnya lo mau pakai HDRI untuk gamenya, itu adalah game HDRI di scene yang memang lebih gelap, bakal lebih nampilin detail gitu. Jadi seperti game-game yang condong gelap banget kayak Death Stranding dan segala macam, lo bakal bisa lebih banyak lihat detail di monitor ini lewat HDRI yang untuk khusus game, yaitu game HDRI. Nah, ada fitur Light Tuner juga. Basically ini preset ada total 20 yang bisa kalian pilih sesuai preferensi di game atau pemakaian apa, pengen dipakai kayak gimana gitu ya. Dan ada juga racing mode. Dan selain itu juga udah support FreeSync Premium, jadi lo akan terhindar dari yang namanya screen tearing yang paling mengganggu sekali kalau ada monitor-monitor yang lo kalau main tuh screen tearing gitu ya, terbelah-belah gitu otaknya kan. Selain itu ada teknologi iCare yang memiliki fitur BI Plus untuk menyesuaikan sama cahaya ruangan dari sensor yang udah ada di dagunya, yang biasa memang ada di monitor-monitor BenQ untuk bisa adjust brightness segala macam sesuai dengan ambience dan cahaya di ruangan lo. Jadi bikin mata lo tuh gak pedih gitu, gak sakit gitu ya dengan fitur tersebut. Untuk pemakaian main game kompetitif itu tentu overall udah bagus banget karena seperti yang tadi gue bilang refresh rate-nya udah 144 Hz, overall udah oke banget buat mainin game-game FPS. Dan kalau memang lu nggak pernah main panel yang kencengnya sampai 240 Hz gitu ya, gue rasa lu nggak akan mengalami yang namanya perbedaan yang terlalu signifikan dan memang lu akan mengalami lompatan yang sangat jauh kalau misalnya lu dari monitor 60 FPS. Jadi kalau lu belum pernah nyobain yang 240 ya 144 menurut gue udah cukup banget karena sampai detik ini pun gue main game-game FPS juga masih pakai yang namanya 144 Hz. Jadi untuk main game-game kompetitif udah bagus banget menurut gue, udah harusnya sih udah gak ada masalah ya, karena udah oke banget ya. Dan main game AAA pakai monitor ini juga enak banget karena warna yang direproduksi sama monitor itu secara default udah bagus banget. Ditambah lagi ada fitur HDR tadi yang kalian bisa pakai sesuai dengan game-game yang lagi kalian mainin gitu kan. Selain main game juga entertainment juga udah oke banget experience-nya dengan HDR 400-nya. Untung ada 400-nya. Kalau kata Sony tuh kalau HDR doang emang HDR-an nanti. Karena udah ada HDR 400 jadi emang bener-bener secara warna udah oke banget, cuma mungkin kekurangannya ada di masalah nggak segitu terangnya gitu ya. Nah, jangan lupa untuk drive resolusi monitor ini yang cukup tinggi karena 3440 x 1440 tentunya perlu ingat bahwa hardware yang dibutuhkan juga harusnya cukup untuk bisa menunjang performance dari monitor ini atau demand dari monitor ini sendiri. Untuk productivity kayak editing video, foto dan semua yang perlu akurasi warna itu tentu sudah mantap banget karena sudah 98% DCI-P3 juga, plus fitur multiple input juga berguna banget, apalagi kalau misalnya lu pakai banyak device kayak satu laptop dan juga satu PC, misalnya kan lu dari kantor, lu pakai laptop, terus di rumah lu pakai PC, nah lu bisa sambungin tuh dua-duanya dalam satu monitor yang sama. Jadi lu nggak perlu ribet, yang paling ribet ya adalah paling nyari peripherals yang bisa langsung multi device. Jadi sebenarnya ini udah bisa dibilang satu layar tapi untuk beragam fungsi untuk lo semua yang memang benar-benar ngebutuhin produktivitas, kerja juga sambil main game juga. Selain itu sih fitur-fiturnya juga udah benar-benar mumpuni banget ya kan, lo bisa yang namanya multiple input juga buat naruh dua device langsung, itu udah ngebantu banget. Terus ada yang namanya iCare-nya juga bikin lo bakal enak, nyaman mata lo kalau misalnya lagi udah malam matiin lampu segala macam, harusnya udah nyaman banget karena dia akan menyesuaikan sesuai dengan ruangannya.
Dan mungkin kalau ngomongin minusnya dari monitor ini, menurut gue memang ada di stand-nya yang agaknya terlalu gede gitu ya. Karena mungkin banyak orang-orang sekarang yang namanya menjunjung tinggi nilai minimalism gitu ya, kayaknya mungkin agak kesempitan dengan stand ini, walaupun menurut gue di sisi lain, kalau meja gue kan gede-gede aja gitu ya. Nah kalau buat gue pribadi, kalau meja gue gede, ini menurut gue stand-nya tuh aksen yang cukup manis aja sih buat gue lihat, karena ada aksen warna orange-nya ini. Itu benar-benar bikin suasana monitornya tuh jadi lebih light aja dibanding monitor-monitor lain tuh yang desainnya tuh terlalu serius gitu kayaknya ya. Tapi memang untuk masalah harga tentunya ini bukan buat semua orang. Ini tuh benar-benar buat orang yang memang benar-benar butuh sama yang namanya monitor curve atau punya keinginan punya monitor curve. Dan kebetulan memang harganya segitu ya, seperti yang tadi gue bilang, karena nggak banyak monitor-monitor yang speknya cukup sama itu ngegunain yang namanya IPS panel. Jadi ini udah IPS, jadi menurut gua bisa dibilang ini salah satu monitor curve terbaik yang ada di bumi gitu ya. Jadi lo kalau mau nyari-nyari ya ini menurut gua yang paling oke untuk curve dengan harga yang menurut gua cukup reasonable dengan hadirnya berapa fitur dan juga betapa kerennya desain dari monitor ini menurut gue. Dan tentunya untuk game juga udah mantep banget karena udah 144 Hz juga. Jadi sebenarnya udah apa ya, mungkin kekurangannya benar-benar cuma masalah desain kegedean sama harganya yang mungkin agak terlalu tinggi untuk sebagian orang. Tapi buat gue pribadi sih, ini monitor yang aman-aman aja harganya. Buat gue pribadi cukup reasonable dengan semua yang dikasih sih. Jadi itu aja review gue, review singkat ya bisa dibilang ya, untuk si Benki Mobius ini, Mobius Mobius X3415R ya. Agak ribet tuh tipe ya. Tapi itu dia Benki Mobius, gue mah nyebutnya Mobius ultrawide gitu biar gampang mah ya. Intinya ini dia review gue. Jadi kalau misalnya kalian punya komentar, punya pertanyaan gitu ya, lu bisa banget drop di kolom komentar. Kalau lu mau beli nanti gue kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Untuk mau beli ya, kalau mau beli itu. Udah beli nanti storyin kasih ke gue, nanti gue kasih voucher Carrefour ya, 100.000, oke? Terima kasih semuanya sudah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Karena nanti gue akan nge-review kenapa monitor gue mati ya. Mungkin dia idle ya guys. Oh nggak touchscreen ya, salah ini nggak touchscreen. Tapi udah itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk follow kita di Easy Monday. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. See you on the next video. I'll signing out. Bye bye guys.